Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar peserta didik sekalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jika ada yang dalam kondisi sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan dapat beraktivitas dan ikut pembelajaran kembali seperti biasa. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan ataupun informasi dari hasil analisis Anda pada pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai analisa pasar wisatawan mais di Kota Denpasar. Jadi kalau Anda melihat materi yang saya sampaikan minggu sebelumnya, itu saya meminta Anda untuk membaca buku analisa pasar wisatawan mais di Kota Denpasar. Ada dua hal yang ingin saya sebenarnya ungkap dari Anda dengan melakukan telaah dari buku tersebut. Yang pertama, Anda memaknai secara umum bagaimana sebenarnya secara kontekstual di lapangan industri meeting incentive convention dan exhibition ini. Kita menggunakan Kota Denpasar sebagai sebuah acuan karena salah satu kota di Indonesia yang merupakan kota yang banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan meeting, incentive, convention, dan exhibition adalah Kota Denpasar yang ada di Pulau Bali. Berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar, bekerja sama dengan tentunya salah satu universitas di Denpasar, yaitu Universitas Udayana, maka kita dapat melihat beberapa hal ya sehubungan dengan industri mais. Ya. Kita berterima kasih tentunya kepada penyusun dari buku ini. Kita lihat ada 5 orang penyusun buku ini, ya, yang merupakan kerjasama Dinas Pariwisata Kota Denpasar dengan Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana. Ya. Dari buku ini Anda bisa melihat beberapa hal dari daftar isinya di sini. Kita bisa mempelajari mengenai pengertian wisata mais, sarana dan prasarana wisata mais, tren global wisata mais, perkembangan wisata mais di Indonesia, kemudian wisata mais di Bali, metode analisa pasar wisata mais di Kota Denpasar. Ya, itu di bab pertama. Di bab kedua Anda bisa melihat mengenai sarana dan prasarana wisata mais di Kota Denpasar. Tentunya ini bisa menjadi semacam tolak ukur atau biasa orang sebutnya dengan benchmark ya terhadap bagaimana pengelolaan industri meeting incentive convention dan exhibition ini. Tentu bagi Anda yang sedang mempelajari mata pelajaran pengelolaan mais, ini merupakan sebuah informasi yang sangat berharga tentunya untuk menambah wawasan Anda mengenai pengelolaan mais. Kemudian Anda melihat di sini karakteristik wisata yang melakukan kegiatan mais di Kota Denpasar. Anda bisa melihat nanti di sini, mulai dari jenis kelaminnya, kelompok usianya, kota asalnya, jenjang pendidikannya, pekerjaan, jalur transportasi, moda transportasi, dan seterusnya. Anda bisa melihat di sini sampai dengan tempat wisata yang dikunjungi. Kemudian hal yang menarik juga di buku ini adalah ada informasi mengenai persepsi wisatawan mais terhadap pelaksanaan mais di Kota Denpasar. Dan juga kita bisa melihat nanti bagaimana penilaian mereka terhadap wisata mais di Kota Denpasar. Di bab 1, hal yang bermanfaat bagi Anda sebagai peserta didik yang baru mempelajari pengelolaan mais ini, Anda bisa melihat di sini bahwa definisi mais yang kita sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam buku ini disampaikan sebagai meeting, incentive, conference, dan exhibition. Ya. Ada yang menyebut convention, ada yang menyebut conference. Di dalam buku ini disebutnya conference. Kenapa sekarang berkembang wisata mais? Karena wisata ini merupakan salah satu sektor di industri pariwisata yang berkembang sangat besar. Ini menurut kajian dari Doyer and Forsyth. Ya. Ini ada kajian dari ahli yang berhubungan dengan pengelolaan mais ini. Kemudian Anda bisa melihat juga beberapa informasi di sana. Ya. Nah, di sini di halaman berikutnya Anda bisa membaca di sini pengertian meeting. Dia definisikan di sini bahwa meeting itu adalah is a gathering of 10 or more participants for a minimum of 4 hours in a higher venue. Ya, jadi berkumpulnya 10 atau lebih peserta minimum
4 jam pada tempat penyelenggaraan yang disewa. Ya. Kemudian dikatakan di sini, batasan meeting itu meliputi convention, conferences, congresses, trade show, and exhibition, incentive, corporate and business meetings, and other meetings, and all exclude social activities. Ya. Jadi kalau wedding reception, pernikahan, holiday party dan lain sebagainya, ya tidak dikategorikan sebagai itu industri mais. Dia adalah bidang tersendiri menurut pengertian ini. Kemudian di sini ada insentif, diterjemahkan di sini adalah kegiatan perjalanan yang semua biaya perjalanannya ditanggung oleh organisasi sehingga dapat digunakan sebagai faktor memotivasi karyawan. Sama dengan yang kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini juga dia mendefinisikan yang dimaksud dengan konferensi. Ya. Jadi meeting insentifnya sudah, konferensi adalah pertemuan partisipatif yang dirancang terutama untuk tujuan diskusi, mencari dan berbagi informasi, memecahkan masalah dan konsultasi. Dan yang terakhir exhibition yang menggambarkan di sini sebuah event yang dirancang untuk mempertemukan pemasok produk, peralatan industri dan jasa di suatu tempat di mana para peserta dapat mendemonstrasikan dan mempromosikan produk dan jasa yang mereka tawarkan. Jadi dari halaman pertama, kedua, dan ketiga buku ini, Anda sudah menambah wawasan Anda secara lebih jelas apa sebenarnya itu meeting, incentive, conference, dan exhibition. Kemudian di dalam buku ini juga Anda bisa mendapatkan informasi mengenai yang mana sebenarnya sarana dan prasarana wisata mais. Ya. Di sini dia memulai dengan memperlihatkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dulu untuk mendukung mais. Ada pertama aksesibilitas, ya, itu kemampuan untuk mencapai, kemudahan untuk mencapai tempat penyelenggaraan event itu. Di sini yang dipertimbangkan adalah tentu biayanya, biaya transportasi. Tentu nanti pada saat Anda mulai mempelajari bagaimana menyelenggarakan sebuah event, ya, maka Anda harus tahu bahwa biaya transportasi juga itu harus dipertimbangkan dengan baik karena peserta tentu akan tertarik mendatangi sebuah tempat kegiatan jikalau mereka dapat menanggung atau dapat membayar, ya, atau memiliki dana untuk memenuhi biaya transportasi ke tempat tersebut. Yang kedua waktunya, waktu tempat atau jarak perjalanan, ya. Kemudian peluangnya itu peluangnya mengenai opportunity cost istilahnya dari waktu yang diperlukan, ya. Jadi biaya yang mereka keluarkan itu bermanfaat tidak bagi mereka. Mereka juga akan mempertimbangkan itu. Juga frekuensinya, berapa sering alat transportasi ke sana. Karena kalau tidak terlalu sering tentu orang mempertimbangkan, waduh sulit dong kan saya ke sana. Gitu. Kenyamanan, nah ini penting dalam industri pariwisata, kenyamanan ya. Ya. Kemudian hambatan juga perlu dipertimbangkan. Kira-kira ada nggak hambatan? Hambatan ini perlu dipertimbangkan karena bisa jadi hambatan ini membuat orang tidak akan ikut. Jadi hambatan itu tentu selalu ada, tapi kita harus mencari cara bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kemudian dipertimbangkan berikutnya adalah dukungan lokal. Dukungan lokal itu tingkat dukungan ditawarkan oleh asosiasi lokal, ya, convention center. Kemudian mungkin ada tidak subsidinya. Ya. Kalau dukungan lokal itu tingkat dukungan ditawarkan oleh asosiasi lokal. Convention centernya itu tingkat perencanaan, dukungan logistik dan dukungan promosi yang ditawarkan. Nah, subsidi tingkat subsidi yang ditawarkan. Ya karena kalau orang misalkan ya melakukan pameran, orang kan kalau segala sesuatunya dia harus tanggung sendiri, dia akan pertimbangkan. Mereka harus mengeluarkan biaya-biaya internal, biaya-biaya mandiri, lalu tidak ada bantuan dalam konteks tertentu, ya tentu mereka tidak terlalu tertarik jadinya. Kemudian peluang-peluang kegiatan tambahan, ya. Jadi ketika diadakan event itu ada nggak pusat hiburan, ada tidak pusat perbelanjaan, ada tidak tempat wisata, ada tidak pusat rekreasi, dan ada tidak peluang profesional. Nah, dari informasi sampai poin ketiga ini, Anda bisa melihat bahwa sebenarnya industri mais ini betul-betul mendukung pengembangan pariwisata secara menyeluruh tentunya. Artinya sebuah event berjalan tidak hanya menguntungkan penyelenggara event, tetapi pihak-pihak terkait dengan event itu juga akan beruntung juga, mulai dari penyedia transportasi, penyedia akomodasi, penyedia tempat hiburan, ya penyedia pusat perbelanjaan, tempat wisata, pusat rekreasi, dan tentu peluang-peluang profesional lainnya.
Kemudian dipertimbangkan juga fasilitas akomodasi. Ini penting. Ya, karena ketika nanti datang ratusan orang sampai ribuan orang ataupun puluhan ribu orang, tentu harus dipertimbangkan seberapa tersedia akomodasi untuk peserta-peserta tersebut. Kemudian fasilitas rapat juga perlu kita pertimbangkan. Ya, apa yang dipertimbangkan kapasitasnya, berapa banyak orang yang bisa ditampung dalam rapat tersebut. Kemudian layoutnya, ya, biaya rapatnya, fasilitas ambience namanya, itu kemampuan satu lokasi menciptakan suasana lingkungan yang sesuai. Artinya fasilitasnya itu membuat nyaman tidak peserta. Layanannya, keamanannya, ketersediaannya. Lalu poin keenam adalah informasi. Informasi-informasi tersebut apakah berdasarkan pengalaman di masa lalu orang senang dia mengadakan kegiatan di tempat tersebut. Kemudian apakah tempat tersebut punya reputasi dan apakah tempat tersebut dapat dipasarkan ke orang lain. Karena tentu event organizer itu melaksanakan sebuah event tentu harus melihat apakah tempat tersebut disenangi oleh orang untuk datang. Kategorinya juga keadaan lokasi, ya, kita harus lihat iklimnya, ya, jangan sampai iklimnya menghambat orang datang. Settingnya, daya tarik lingkungan sekitarnya, ya, infrastrukturnya, keramataan penduduk di sana juga menjadi pertimbangan. Dan yang terakhir adalah kriteria lainnya, misalnya risiko kemungkinan tidak terjadi bencana alam. Kan agak sulit juga kalau ternyata tempat tersebut sering terjadi bencana alam, ya orang tidak tertarik untuk datang. Profitabilitasnya, tingkat di mana lokasi tersebut menguntungkan tidak. Kemudian promosi asosiasi, ada tidak promosi dari asosiasi terkait. Nah, dan ada istilah namanya novelty. Novelty adalah apakah tempat tersebut merupakan tempat baru atau tempat yang menarik bagi orang. Sampai poin ini, wawasan Anda mengenai mata pelajaran pengelolaan MAIS ini tentu akan semakin bertambah. Bahwa ternyata ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika nanti kita menetapkan sebuah tempat atau sebuah wilayah ataupun sebuah provinsi atau negara dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan event. Ya. Kemudian di buku ini juga membuka wawasan Anda mengenai tren global wisata MAIS. Bagaimana secara umum di dunia ini wisata MAIS itu. Dilaporkan di sini bahwa ternyata wisata MAIS itu pertama adalah salah satu pendorong utama pengembangan destinasi pariwisata. Merupakan penghasil pendapatan yang penting bagi masyarakat lokal, menciptakan lapangan pekerjaan dan pendorong berkembangnya investasi asing. Ya. Kemudian diinformasikan juga bahwa menurut analisa dari Global Business Travel Association atau GBTA mengatakan bahwa pengeluaran selama melakukan perjalanan bisnis global dan proyeksi pertumbuhan selama 5 tahun ke depan itu ternyata mereka menemukan bahwa pengeluaran itu meningkat, ya, di sebelum pandemi tentunya, ya. Dan harapan kita setelah pandemi akan kembali normal. Jadi ada banyak manfaat kenapa kita perlu memahami pengelolaan MAIS ini, karena industri ini akan berkembang ke depan. Khusus di Indonesia sendiri, dalam buku ini juga disampaikan bahwa perkembangan wisata MAIS di Indonesia itu mulai diperhitungkan oleh negara-negara lain. Artinya Indonesia itu mulai dianggap sebagai tempat penyelenggaraan MAIS yang potensial. Nah, tentu ini perlu dukungan, dan alhamdulillah pemerintah kita itu telah memberikan dukungan terhadap perkembangan wisata MAIS. Pemerintah telah menetapkan 10 kota utama MAIS dan 3 kota yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai tujuan MAIS. 10 kota utama MAIS itu yang dimaksud sini adalah Medan di Sumatera Utara, Padang atau Bukit Tinggi di Sumatera Barat, Batam ya di Riau, Jakarta di DKI Jakarta, Bandung di Jawa Barat, Yogyakarta di Yogyakarta, Surabaya di Jawa Timur, Bali di Pulau Bali atau Denpasar, ya, tetapi tidak hanya Denpasar ya, Balinya, Makassar di Sulawesi Selatan dan Manado di Sulawesi Utara. Ini 10 kota utama. Sedangkan 3 daerah yang memiliki potensi MAIS lainnya adalah Palembang di Sumatera Selatan, Lombok di Nusa Tenggara Barat, dan Balikpapan di Kalimantan Timur. Selain kota-kota tersebut, dikatakan di sini tidak menutup kemungkinan kota lain juga menjadi daerah wisata MAIS. Ya. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi ada beberapa informasi yang sangat menarik di sini, ya. Anda bisa lihat ya bagaimana perkembangan antar negara pengguna industri MAIS, ya. Jumlah meeting di kota-kota dunia Anda bisa lihat di sini, ya. Nah, namun perlu juga Anda pahami, ternyata di Indonesia ada tantangan ataupun halangan ataupun kendala terhadap pengembangan wisata MAIS. Yang pertama adalah masih rendahnya kesadaran destinasi wisata akan pentingnya kegiatan MAIS dan kurangnya promosi MAIS.
Inilah sebabnya Anda dibina untuk memahami MAIS ini supaya Anda menjadi nanti orang-orang atau sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas untuk mengelola industri MAIS ini. Tidak hanya di Makassar, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tapi mungkin ada beberapa di antara Anda nanti tentu akan berkecimpung di daerah-daerah lain, provinsi lain, bahkan insya Allah mungkin di negara yang lain. Yang kedua, belum adanya database MAIS yang dirangkum secara online. Ya, ini menarik ya. Bagi Anda sebagai peserta didik, Anda sudah bisa memikirkan dengan perkembangan IT sekarang, kemampuan Anda juga mengelola IT. Coba Anda berpikir, bagaimana kalau Anda buat kelompok kecil di antara teman-teman Anda, lalu Anda mencoba membuat ini database MAIS. Anda lihat tadi di atas ada 8 faktor, mulai dulu dari 8 faktor di atas, Anda buat database-nya. Database mengenai hotel, database mengenai restoran, database mengenai tempat wisata, dan lain sebagainya yang mendukung penyelenggaraan kegiatan MAIS. Kemudian kendala yang ketiga adalah aksesibilitas. Ya, tentu ini kita pahami bahwa tidak semua daerah di Indonesia punya penerbangan langsung dari luar negeri, punya penerbangan yang frekuensinya banyak. Ya, itulah sebabnya tadi ada 10 kota utama. Kenapa 10 kota utama itu? Karena kota-kota tersebut tentu kemudahan untuk mencapainya, misalnya jumlah penerbangannya banyak, kemudian untuk transportasi daratnya ada, transportasi lautnya juga ada. Itu menjadi pertimbangan kenapa menetapkan 10 daerah tujuan utama dan 3 tambahan. Di samping kota-kota lain atau kabupaten-kabupaten lain atau provinsi-provinsi lain juga tentu punya potensi yang tentu tidak kalah dengan 13 provinsi tersebut. Ini Anda bisa lihat nanti, kemudian Anda bisa lihat analisa pasarnya, ya. Kemudian nanti Anda masuk di sarana prasarana. Di pertemuan lalu saya minta untuk menganalisis bagaimana teknologi yang dipergunakan di MAIS ini. Tentu Anda telah menemukan berbagai informasi sarana prasarana yang berhubungan dengan teknologi yang dipergunakan. Ya. Nah, kemudian dalam buku ini, mulai dari halaman 26, Anda bisa menemukan di sini jenis-jenis MAIS. Ya. Di sini mulai ada rapat. Ya. Pengertian rapat di sini disampaikan apa itu rapat, ya, apa itu insentif, ya. Kemudian nanti di sini apa itu exhibition, ya, apa itu consumer show, trade show, ya. Bagaimana pengaturan tempat duduknya, di sini dijelaskan layout-nya, ya, kelebihannya bagaimana kalau memilih satu bentuk lain dan lain sebagainya. Kemudian juga ada informasi mengenai perusahaan pengelola MAIS. Ya. Jadi di pertemuan kali ini saya ingin Anda kembali membaca buku ini, mendalami lebih jauh lagi buku ini, upayakan dalam pertemuan hari ini Anda dapat membaca semua informasi di sini, dan Anda coba menemukan apa-apa yang Anda rasa perlu dipertanyakan kepada saya, silakan Anda dicatat nanti, Anda pertanyakan di grup WA kita ataupun di Google Classroom kita, ya. Silakan Anda sampaikan dari buku ini. Jadi 2 minggu kita menelaah buku ini agar buku ini bisa kita kelola dengan baik nantinya di dalam pengelolaan MAIS kita. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan mohon Anda menelaah itu, dan saya tunggu komen-komen Anda dan pertanyaan Anda. Demikian, ya. Saya berharap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.